Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang begitu luar biasa di dalam Tuhan, yang begitu setia dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan pengiringan kepada Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup." Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul berjaga-jaga. Kalau kita melihat judul dari ayat yang sudah kita baca, yaitu hari Tuhan. Hari Tuhan adalah ungkapan Alkitabiah yang menunjuk kepada akhir zaman. Hari Tuhan kalau dalam perjanjian lama menunjuk pada di mana umat Allah menang atas musuh-musuh atau kekalahan musuh Allah dianggap sebagai penghakiman Allah atas bangsa lain. Tuhan bertindak menyelamatkan umat pilihannya. Itu di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru, istilah hari Tuhan itu menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, di mana Tuhan mengalahkan dan menghukum para antikris dan membawa orang-orang percaya kepadanya memerintah bersama dengan Dia. Kita sekarang berada di zaman akhir dari akhir zaman. Kalau kita melihat di dunia sekarang ini begitu banyak tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Sebelum hari Tuhan itu tiba, di mana ada bencana-bencana, ada gempa bumi, akan muncul pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan. Manusia mulai kehilangan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Manusia akan lebih cinta uang. Muncul pertikaian-pertikaian di mana-mana. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menandakan bahwa hari Tuhan itu sebentar lagi. Tetapi hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan kali yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada manusia satupun yang tahu kapan waktu Tuhan itu akan tiba. Siapapun itu, pendeta besar sekalipun, tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan tiba. Hari Tuhan itu boleh saya bilang ngeri-ngeri sedap. Kenapa demikian? Hari Tuhan adalah kengerian bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena mereka akan menerima murka Allah. Tetapi sedap bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita akan diselamatkan. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Karena kita akan diselamatkan, maka dari itu berbahagialah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 berkata, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita memang tidak tahu waktunya. Kita memang tidak tahu kapan hari Tuhan itu akan datang. Tetapi firman Tuhan yang sudah kita baca sebelum hari Tuhan terjadi, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Bukan sekedar iming-iming buat kita senang, bukan sekedar penyedap telinga, bukan sekedar menyenangkan hati kita. Tetapi ayat yang sudah kita baca adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Saat Allah sudah berjanji, maka Allah akan menggenapinya. Allah tidak mungkin lalai akan janjinya. Maka dari itu berbahagialah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita orang-orang percaya tidak akan mengalami murka Allah. Amin. Tentang hari Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, apa sikap kita atau respon kita atau tindakan kita yang kita lakukan sebelum hari Tuhan itu datang, sebelum hari Tuhan itu tiba. Yang saya catat di sini yaitu apa? Berjaga-jaga. Di dalam Matius 24 ayat 42 di sana dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dari ayat yang sudah kita baca menegaskan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga. Karena hari Tuhan itu bisa datang tiba-tiba. Bahkan di dalam kitab Tesalonika, 1 Tesalonika, 2 Petrus ayat yang awal yang sudah kita baca dikatakan, di mana hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Datang dengan tidak diduga-duga. Maka dari itu firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Apa yang harus kita jaga, saudara? Yang harus kita jaga adalah hidup kita. Kita berusaha untuk hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bernoda. Dan apalagi yang harus kita jaga, yaitu firman dan Roh Kudus. Ini yang harus kita jaga, saudara. Kita harus menjaga hidup kita untuk kudus di hadapan Tuhan. Tidak bercacat, tidak bernoda. Dan apalagi yang harus kita jaga, yaitu firman dan Roh Kudus. Firman itu tetap ada. Kita hidup di dalam firman. Dan Roh Kudus itu juga ada dalam kehidupan kita. Di saat kita menjaga hidup kita dari yang namanya kekudusan, dan kita menjaga hidup kita dari yang namanya firman dan Roh Kudus, maka saya percaya kita akan ditolong Tuhan pada saatnya sebelum hari Tuhan itu tiba. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Hari yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami telah bekali kehidupan kami dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kami, Tuhan Engkau sertai. Engkau lindungi dan Engkau tolong dimanapun kami pergi dan berada. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan buat gereja kami, GPDI COTW Temanggung Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati gereja kami.
Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja kami ini Tuhan. Bahkan Tuhan juga berkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang butuh pertolongan Tuhan tolong kehidupan mereka. Berkati setiap aktivitas umat-umat-Mu sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan, berkati usaha mata pencaharian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.